Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Para pendengar yang beriman, dalam Al-Quran tidak ada kata membenci, tapi yang ada adalah kata tidak mencintai. Sebelum kata yuhibbu diawali dulu dengan kata innallaha la yuhibbu. Sesungguhnya Allah tidak mencintai. Yang tidak dicintai Allah kadang-kadang merupakan orang atau perbuatannya. Ada 4 hal yang tidak dicintai Allah. Pertama, mu'tadin. Orang-orang yang melakukan sesuatu dengan melewati batas. Dalam Al-Quran disebutkan, perangilah orang yang memerangi kamu. Janganlah kamu melewati batas. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melewati batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Dalam perintah pun, dalam berperang pun kita tidak boleh melakukan hal-hal yang melewati batas. Di dalam peperangan Islam misalnya, kita tidak boleh menyerang atau mengejar musuh yang sudah lari. Kita tidak boleh merusak tanaman. Kita tidak boleh mengganggu perempuan atau mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran, di antara orang-orang yang tidak dicintai Allah adalah orang-orang yang berlebihan. Apa saja yang berlebihan itu? Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Jalaluddin Rumi bercerita tentang orang yang dalam hidupnya hanya mengejar makanan. Rumi menggambarkan dengan mengatakan orang itu hanya taat pada satu perintah Tuhan, yaitu makan dan minumlah kamu. Tapi dia tidak mentaati kalimat yang jangan berlebih-lebihan. Para pendengar yang beriman, kemudian yang ketiga adalah di antara orang-orang yang tidak dicintai Allah dalam Al-Quran adalah orang-orang yang zalim. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 140, jika luka menimpa kamu, maka sungguh luka yang sama telah menimpa kaum yang memerangi kamu. Dan hari-hari kemenangan itu kami gilirkan di antara manusia. Dan supaya Allah tahu orang-orang yang benar-benar beriman di antara kamu, dan supaya ia mengambil saksi-saksi kebenaran di antara kamu. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Para pendengar, mungkin kita telah mengetahui bahwa zalim adalah orang yang berbuat tidak adil. Lawan dari kezaliman adalah keadilan. Para pendengar, kemudian yang keempat, hal-hal yang tidak Allah cintai adalah orang-orang yang sombong, pongah, dan suka membanggakan diri. Dalam surat Luqman ayat 18 dan 19 Allah berfirman,
Janganlah kamu palingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai semua orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Berjalanlah kamu dengan rendah hati dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Para pendengar, menurut Jalaluddin Rumi, kita hanya dapat mendekati Allah dengan merendahkan diri kita, dengan meruntuhkan tembok kesombongan kita. Ketika Allah berkata, "Bersujudlah kamu dan dekatilah aku." Dia mengisyaratkan kerendahan hati untuk dekat kepadanya. Semoga kita tidak menjadi teman-teman syaitan yang angkuh, yang menyombongkan diri di saat Allah menyuruh ia bersujud. Kepada di saat Nabi Adam diciptakan. Namun dia tidak mau, dia merasa dia lebih hebat karena dia tercipta dari api. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Para pendengar yang budiman, supaya Allah mencintai kita, mari kita jauhi hal yang 4 yang telah kita sebutkan tadi, agar kita mendapat cinta dari Allah, sehingga kita dapat diberkahi dalam hidup, bahagia dunia dan akhirat. Jauhilah sifat-sifat yang tidak disukai Allah, seperti halnya sifat sombong, angkuh, makan yang berlebihan, yang melakukan sesuatu dengan zalim, dengan menghindari sifat-sifat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Demikianlah, semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita semua. Andai kata kita punya sifat-sifat yang tidak baik, yang tidak dicintai Allah, mari kita bersegera untuk mengurangi sifat-sifat itu secara step by step, sehingga sifat-sifat itu dapat hilang dari diri kita, dan kita dapat menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.